Halo manusia lupa. Seperti yang kita tahu, dalam menjalani kehidupan, manusia selalu melakukan suatu aktivitas yang bersifat rutin, layaknya sekolah, bekerja, bersifat insidental atau sewaktu-waktu, seperti halnya liburan. Bicara tentang liburan ini biasanya dilakukan ketika memang dirasa aktivitas yang rutin tersebut itu mengalami titik yang membosankan atau titik melelahkan. Nah, liburan ini yang biasanya awam disebut sebagai pariwisata. Step 1. Pariwisata itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan mengunjungi suatu tempat, kecuali ke tempat tinggal atau tempat kerja yang dilakukan dengan orientasi tertentu seperti rekreasi, pendidikan, kesenangan dan sebagainya, atau relaksasi di tempat tujuan tersebut. Dan pariwisata pada dasarnya dilakukan minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan. Kegiatan pariwisata ini mulanya berawal dari calon-calon diplomat atau orang-orang kaya di Eropa sana yang mengunjungi tempat-tempat seperti makam, ziarah, dan juga tempat-tempat yang diyakini berkhasiat untuk penyembuhan. Nah, motif inilah yang akhirnya berkembang, mengembangkan pariwisata itu sendiri. Mengapa demikian? Karena akhirnya pariwisata dapat menelisik ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Hingga akhirnya pariwisata ini memberikan kesempatan lah kepada calon-calon buruh atau orang-orang yang tidak memiliki status tinggi pada saat itu. Nah, disinilah perkembangan pariwisata mulai melejit, mulai signifikan. Hal itu didukung oleh beberapa kemajuan di industri pada saat itu, yang mana industri itu didukung dengan regulasi dan mekanisme yang jelas juga yang menyejahterakan masyarakat pada saat itu. Dan para buruh, orang-orang dengan status sosial yang rendah itu dapat sejahtera karena dengan industri tersebut mereka dapat penghasilan dan sebagainya untuk melakukan kegiatan pariwisata. Perjalanan pariwisata di Eropa akhirnya merambat ke beberapa daerah, beberapa pulau juga, beberapa benua yang akhirnya di sini menjadi kebutuhan untuk orang-orang pada saat itu, seperti itu. Dan kebutuhan-kebutuhan pariwisata ini tidak diperuntukkan untuk salah satu kalangan saja, namun untuk semua kalangan, bahkan lebih dikatakan sebagai kebutuhan yang memang dipenuhi dalam rentang waktu tertentu. Bab 2. Dari berkembangnya pariwisata, sekarang yang kita rasakan ini pada akhirnya bisa dikatakan pariwisata jika salah satu destinasi atau kegiatan pariwisata tersebut memiliki quality control. Sementara untuk memiliki quality control, kegiatan pariwisata ini harus memiliki atau harus memikirkan aspek-aspek yang penting yang harus diperhatikan juga dalam kegiatan pariwisata itu sendiri. Salah satunya adalah tidak hanya memikirkan bagaimana elok atau tidaknya tempat wisata tersebut, namun juga memikirkan hal-hal yang ada di dalamnya, seperti katakanlah sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri, walaupun Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya dan juga pulau-pulau yang berjejer-jejer, hingga juga pada akhirnya pariwisata di Indonesia diminati oleh wisatawan mancanegara bahkan, namun hal itu tidak menjamin bahwasanya pariwisata bisa dijadikan sebagai kegiatan pariwisata yang menghasilkan kesatuan ekonomi bagi masyarakat. Pikir oleh rokok, Mas Jelo, Mas. Kuya, baik. Dan permasalahan pariwisata salah satunya adalah ketidaksiapan SDM-nya dalam mengelola pariwisata. Itu sudah fakta gitu. Kita sudah melihat beberapa pariwisata yang akhirnya tidak bekerja, tidak menghasilkan dan tidak menyejahterakan masyarakat karena memang masyarakatnya sendiri tidak siap untuk mengelola pariwisata itu sendiri. Dan karena pariwisata ini dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan, hingga pada akhirnya masyarakat terburu-buru untuk memaknai pariwisata itu sendiri. Sedangkan dalam faktanya, dalam kenyataannya, banyak sekali sumber daya manusia yang harus diperhatikan. Mengapa demikian? Karena sumber daya ini harus memiliki kompetensi, kualitas yang mumpuni, yang berstandar nasional, dan juga harus memiliki sertifikasi sebenarnya. Kita mengetahui secara detail, secara mumpuni, secara struktur untuk melakukan kegiatan pariwisata, hingga akhirnya pariwisata itu bisa menjadikan salah satu kesatuan ekonomi, kegiatan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat di sana. Dan yang terpenting sebenarnya untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang memang tidak mumpuni untuk mengelola pariwisata, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah pelatihan, membuat regulasi dan mekanisme yang efisien dan efektif, dan juga yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata itu sendiri. Sekarang
mari kita lihat skala lebih kecil lagi terkait pariwisata, yang mana di sini saya menggunakan kacamata Pacitan. Untuk manusia susah lupa, jadi Pacitan itu terletak di selatan Pulau Jawa, di Teluk Pulau Jawa. Dan di sini pariwisata Pacitan sebenarnya ada beberapa destinasi wisata yang memang sudah dikenal sebenarnya. Namun apakah itu bisa menjanjikan bahwasanya pariwisata Pacitan mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Mari kita bahas. Pariwisata di Pacitan atau kepariwisataan di Pacitan sebenarnya sudah dibahas oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang kepariwisataan. Perda ini bahkan bisa diakses secara mudah melalui Google atau internet. Dan di sini sebenarnya bagi pelaku sektor pariwisata atau stakeholder yang berada di kegiatan di industri pariwisata di Pacitan sebenarnya harus memiliki pengetahuan terhadap ini, karena jika memang ada peraturan dan regulasinya itu bisa digunakan sebagai referensi dalam mengelola pariwisata. Namun pertanyaannya adalah, apakah pariwisata Pacitan bisa dikatakan memiliki quality control sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013? Sepenuhnya belum. Mengapa demikian? Coba kita rasakan kasus-kasus atau beberapa permasalahan yang memang kontras di sekitar kita. Ketimbangan pariwisata di Pacitan sangat jelas. Bagaimana destinasi-destinasi wisata yang terkenal hanya itu saja dan bisa dikatakan seperti Pantai Klayar, Gua Gong, Pantai Batu Karung itu sudah overexploited. Dan bagaimana nasib destinasi-destinasi wisata lainnya yang sulit untuk berkembang layaknya destinasi-destinasi yang sudah saya sebutkan. Dalam asumsi orang bodoh seperti saya, sebenarnya destinasi wisata Pacitan yang sulit berkembang ini disebabkan karena pemahaman kita terhadap destinasi itu sendiri, bahwasanya kita tuh nggak bisa ternyata untuk menduplikat Pantai Klayar ke pantai lainnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Pada dasarnya destinasi wisata lain selain Pantai Klayar, selain Pantai Batu Karung, Gua Gong dan sebagainya itu memiliki karakter tersendiri, yang justru karakter itu yang mampu memberikan nilai terhadap pariwisata itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah apakah sumber daya manusia yang mengelola destinasi tersebut memiliki referensi atau memiliki kemauan untuk menggali lebih dalam lagi untuk menaikkan karakter dari destinasi wisata yang ada di sana. Hingga akhirnya itulah yang kita rasakan di Pacitan, bagaimana yang hanya kita tahu adalah Pantai Klayar, Pantai Batu Karung, Gua Gong dan sebagainya, sedangkan destinasi-destinasi wisata lainnya kita kesulitan untuk mendapatkan apa yang bisa kita dapat dari kegiatan pariwisata yang akan kita lakukan di destinasi wisata yang tidak berkembang. Pada akhirnya, yang harus dilakukan oleh masyarakat sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk pembenahan pariwisata di Pacitan, karena pariwisata Pacitan masih bisa diharapkan sebenarnya sebagai salah satu tonggak ekonomi bagi masyarakat Pacitan dan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat Pacitan. Bahwasanya Pacitan sebenarnya walaupun secara regulasi dan mekanisme sudah dibahas di Perda, namun masyarakat Pacitan harus paham bagaimana memang Perda ini sangat membantu kegiatan pariwisata di sana. Apakah memang Peraturan Daerah Pacitan nomor 7 tahun 2013 itu membantu atau memberikan pemahaman secara detail untuk pariwisata Pacitan, itu yang harus dipahami oleh masyarakat Pacitan. Kegiatan pariwisata memang pada akhirnya harus dilakukan melalui proses yang memang benar dan juga struktural dan juga teratur, karena jika kita terlalu terburu-buru memaknai pariwisata, akhirnya destinasi wisata Pacitan terbengkalai atau tidak bisa memberikan dampak bagi masyarakat Pacitan, salah satunya untuk mensejahterakan Pacitan, untuk katakanlah membuka lapangan kerja baru, untuk membantu UMKM, untuk mengatasi kemiskinan seperti yang dijelaskan pada Perda. Hal itulah yang harusnya kita lakukan dan kita pahami bahwasanya jangan terburu-buru untuk memaknai pariwisata. Industri ini industri yang semua orang bisa memasukinya, dan pariwisata ini bukan industri yang happening pada masa tertentu. Bahkan kalau kita tahu sesuai dengan sejarah yang kita bahas tadi, fenomena ini sudah dilakukan jauh sebelum kita ada sekarang. Dan apakah pariwisata akan redup? Saya pikir tidak. Dan itulah yang masih kita pegang untuk saat ini untuk Pacitan, bahwasanya pariwisata Pacitan masih bisa diharapkan akan berkembang sesuai dengan proses yang harus diikuti secara benar. Sekali lagi untuk masyarakat Pacitan,
satu yang harus digarisbawahi adalah jangan terburu-buru memaknai pariwisata. Lakukan atau harus sebelum pariwisata dijadikan sebagai tonggak ekonomi yang menyejahterakan masyarakat Pacitan, pahami dulu bagaimana aspek-aspek lainnya yang memang harus diperhatikan dan harus diimplementasikan. Tidak hanya sebatas sebagai pemahaman saja, kualitas-kualitas seperti sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata, sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata itu memang harus diimplementasikan di pariwisata Pacitan. Dan juga yang paling penting adalah karakter dari destinasi wisata yang memang harus digali dan dijadikan nilai bagi destinasi wisata tersebut dan tidak harus menduplikat destinasi-destinasi lainnya yang memang sudah terkenal atau sudah dikenal oleh masyarakat luar dan menjadikan destinasi tersebut sebagai salah satu wisata yang terus-menerus dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye, manusia susah lupa.